pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the band. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the bands. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Melisa. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai DHCP server. Nah, pada bab DHCP server ini memiliki 3 materi. Yang pertama itu ada konsep DHCP, yang kedua konfigurasi DHCP server, yang ketiga fixed address DHCP server. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai konsep DHCP. DHCP adalah protokol yang digunakan untuk memberikan IP address secara otomatis kepada perangkat dalam jaringan. Dengan DHCP, perangkat tidak perlu lagi mengatur IP secara manual karena server DHCP tersebut akan membagikan IP kepada setiap klien yang membutuhkannya. Melalui DHCP server, IP address diperoleh langsung oleh user tanpa konfigurasi manual. Semua perangkat dalam jaringan akan mendapatkan IP sesuai dengan pengaturan DHCP, sehingga server maupun klien tidak perlu khawatir melakukan pengaturan IP sendiri atau secara manual. Hal ini penting untuk menghindari kesalahan konfigurasi yang mengakibatkan error. Misalnya, dalam jaringan terdapat 2 perangkat. Misalkan di sini ada Debian server dan Ubuntu server. Misalnya di sini IP dari Debian server adalah 10.10.10.2. Nah, lalu IP dari Ubuntu server pula 10.10.10.2 juga. Nah, maka akan bisa mengakibatkan error. Nah, itu adalah salah satu kelemahan dari IP statik atau IP manual. Sedangkan DHCP itu memungkinkan satu IP hanya dimiliki oleh satu perangkat saja. Nah, langsung saja kita ke materi selanjutnya, yaitu konfigurasi DHCP server. Nah, pertama-tama saya akan masuk ke router Debian. Dan di sini saya juga sudah masuk di directory root. Kemudian saya akan mengetikkan perintah apt install isc strip dhcp strip server. Nah, jadi perintah ini adalah perintah untuk menginstal DHCP ke router Debian kita. Nah, tadi kita sudah berhasil untuk menginstal isc DHCP-nya, tapi kita belum mengkonfigurasi. Nah, cara untuk mengkonfigurasinya itu kita bisa menggunakan perintah nano /etc /default /isc strip dhcp strip server. Nah, kemudian kita cari tulisan interface v4. Nah, ini di sini kita memasukkan tulisan npost 3. Npost 3. Kemudian kita Ctrl X. Kemudian kita juga akan menggunakan perintah nano /etc /dhcp /dhcpd.conf. Kita enter. Nah, kemudian di sini kita mencari tulisan yang berawalan acycli. Nah, di sini untuk tulisan acycli different configuration for an internal subnet. Nah, di sini saya akan menghapus yang bertuliskan subnet 10.5.5.0. Di sini kita akan menghapus pagarnya. Nah, kemudian saya juga akan menghapus pagar yang terdapat di bawahnya. Nah, kemudian tulisan yang 10.5.5.0 ini akan saya ubah menjadi 172.168.1.0.
16.1.0. Dan kemudian untuk net emasnya di sini akan berubah, yaitu menjadi 255.255.255.0. Lalu kemudian untuk yang di bagian rank akan kita ubah. Di sini saya akan mengubahnya 172.16.1.10. Lalu selanjutnya 172.16.1.100. Jadi untuk ranknya itu dari 10 sampai 100. Nah, kemudian untuk tulisan NS1 ini itu opsional, tapi di sini saya akan menggantinya menjadi melisa.com. Lalu kemudian untuk option routersnya saya juga akan ganti menjadi 172.16.1.1. Lalu kemudian untuk broadcastnya juga akan saya ganti 172.16.1.255. Sudah, kemudian kita akan Ctrl X. Yes. Nah, setelah itu kita akan merestart dengan perintah systemctl restart isc strip dhcp strip server. Nah, jika kalian memasukkan perintah systemctl restart isc strip dhcp strip server sudah berhasil, lalu selanjutnya di sini kita akan masuk ke Ubuntu desktop. Nah, di sini saya sudah masuk di Ubuntu desktop. Lalu kemudian di sini kita akan mengklik di bagian sini speaker yang berada di pojok kanan atas. Kemudian kita pilih yang wired connected. Lalu kemudian kita pilih yang wired settings. Lalu kemudian kita pilih yang ini, kita klik. Kemudian kita pergi ke IPv4. Nah, karena kita akan menggunakan DHCP, jadi ini kita ganti menjadi automatic. Lalu play. Kemudian kita bisa nonaktifkan. Lalu kita aktifkan kembali. Nah, kemudian kita akan masuk ke terminal. Nah, di sini kita bisa memasukkan perintah untuk mengecek IP-nya dengan perintah IPA. Dan di sini kita sudah mendapatkan IP, yaitu 172.16.1.10, di mana IP yang ini itu sama dengan yang tadi kita masukkan. Nah, kita lanjut ke materi yang terakhir, yaitu fixed address DHCP server. Dan saya akan membuat Ubuntu Lion memiliki IP address yang tetap. Nah, pertama kita ke router Debian. Iya. Nah, di sini kita masuk ke direktori router terlebih dahulu, kemudian kita masukkan perintah nano /etc/dhcpd.conf. Seperti ini, kemudian kita enter. Nah, lalu kita di sini mencari tulisan host Fantasia. Nah, di sini untuk tulisan host Fantasianya saya sudah ketemu. Lalu yang tulisan fantasia.example.com ini akan saya ganti menjadi sebuah IP. Yang di sini itu bebas memasukkan IP saja, asalkan masih termasuk dalam range yang tadi. Dimana range yang tadi itu kan 1.10 sampai 1.254. Jadi harus diantara angka 10 dan 254 itu. Dan di sini saya memilih 1.14. Kita juga akan menghapus pagar. Sini pagarnya bisa kita hapus. Lalu untuk yang atasnya juga bisa kita hapus.
dan yang ini juga. Nah, lalu tulisannya hardware Ethernet, lalu yang angka-angka ini akan saya ganti menjadi MAC address dari Ubuntu client. Nah, di sini caranya itu kita harus membuka dua-duanya seperti ini. Lalu di sini ada tulisan yang di sebelahnya link Ether. Di sini itu ada tulisan 08.200, ini kita bisa salin. Kita bisa copy. Nah, setelah menyalin MAC address-nya, di sini kita akan tempel di sini. Nah, setelah kita mengcopy dari yang Ubuntu client, kita akan paste di router Debian server. Kemudian kita bisa Ctrl X. Kemudian kita bisa restart dengan perintah systemctl restart isc dhcp server. Nah, setelah itu kita ke Ubuntu client, kemudian kita klik yang pojok atas ini, kemudian kita ke settings. Nah, di sini kita akan menonaktifkan dan mengaktifkannya lagi untuk yang bagian wired. Lalu kita kembali ke terminal. Nah, di sini kita akan mengecek IPA. Nah, setelah kita mengecek IPA, maka di sini akan ada INET 172.16.1.14. Nah, di mana ini adalah IP yang tadi sudah saya masukkan. Nah, sudah selesai untuk bab kali ini. Terima kasih yang sudah menonton dan tungguin saya di video berikutnya. Bye bye.